Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tahajud itu sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah dirikan sholat tahajud. Bangunlah dirikan sholat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi maqamam mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. Ada 4 keistimewaan yang dimiliki oleh sholat tahajud yang tak dimiliki oleh sholat sunnah yang lain. Hanya ada pada orang yang ahli tahajud. Yang pertama, sholat tahajud itu akan mengantarkan pelakunya diangkat derajatnya. Jadi kalau teman-teman ingin dimuliakan sama Allah, diangkat derajat dalam urusan kehidupannya, maka jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang kedua, orang yang ahli tahajud itu kalau dia sedang punya masalah, langsung ditunjukkan jalan keluarnya sama Allah. Bahkan bukan hanya itu, tapi Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Teman-teman saya, kadang kalau kita sedang punya masalah, yang pertama kali kita butuhkan bukan solusi, tapi yang pertama kali kita butuhkan apa? Ketenangan. Dan orang yang ahli tahajud itu diberikan ketenangan, seakan-akan dibimbing sama Allah untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dia hadapi. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu ditolong sama Allah dalam kehidupannya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dalam keseharian. Sesiapa yang mau dimudahkan hidupnya, sholat tahajud. Sesiapa yang mau dilancarkan rezekinya, beribadahlah kepada Allah di sepertiga malamnya dengan tahajud. Sesiapa yang mau dilunaskan hutang-hutangnya, tahajudlah, merengeklah, memintalah, memohonlah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang-orang yang meminta kepada Allah pada masa-masa itu, Allah akan terima semua permohonannya. Kalau hidup kita ingin berubah, salah satu yang harus dilakukan sholat tahajud. Dengan tahajud semua hajatmu Allah perkenankan, semua doa-doamu Allah kabulkan, semua taubatmu akan Allah terima. Dari mana kita harus memperbaiki hidup? Perbaiki semua sholat yang wajib-wajib dan hidupkan sholat yang sunnah. Salah satunya adalah sholat tahajud. Barakallahu fikum. Mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Sholat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam, ya. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Kalau hidup kita ingin berubah, salah satu yang harus dilakukan sholat tahajud. Dengan tahajud semua hajatmu Allah perkenankan, semua doa-doamu Allah kabulkan, semua taubatmu akan Allah terima. Dari mana kita harus memperbaiki hidup? Perbaiki semua sholat yang wajib-wajib dan hidupkan sholat yang sunnah. Salah satunya adalah sholat tahajud. Barakallahu fikum. Tahajud dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu bukan teori, tapi itu janji. Andai saat ini teman-teman hanya seorang karyawan, hanya seorang umpamanya mohon maaf asisten rumah tangga, atau seorang karyawan paling bawah, gitu. Teruslah kerja tahajudnya, ya, semakin berbanyak istiqomah, nanti sedikit-sedikit akan naik
akan naik. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah. Nafilatan laka, itu adalah sholat tambahan untukmu. Kak Reza, thank you sudah hadir. Semoga selalu mulia bahagia. Fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa rabbuka ayyab asaka. Asa rabbuna asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang lebih mulia. Gitu, derajat yang Lama mengatakan, dan ini bikin sedih ya, ibadah di waktu malam adalah undangan. Allah hanya akan mempersilahkan masuk para tamu-tamu yang diundang. Kalau kita nggak bangun-bangun, ya belum jadi undangan. Kita nggak bangun-bangun, kayaknya emang belum diundang-undang, teman-teman sekalian. Gimana caranya biar diundang? Jadilah hamba Allah yang lebih soleh. Undangan-undangan Allah yang lain dikerjain. Nanti ibu bakalan diundang buat tahajud. Nanti kalau udah sering lama-lama diundang buat tahajud, ntar diundang juga buat haji, diundang juga buat ziarah ke makam Nabi, gitu kan? Karena semua ibadah ini undangan, ibu-ibu sekalian. Ibadah itu semuanya undangan.